Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramal bashariyata bi bi'tsatil mursalin wa khatama ba'dahum nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para bapak, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, baiklah sebelum kita memulai kajian kita, marilah sama-sama kita niatkan duduknya kita di masjid ini untuk beriktikaf sekaligus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelumnya kita akan bacakan surat Al-Fatihah kepada orang-orang yang kita kasihi, kita sayangi, orang-orang yang telah mendahului kita, orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada beliau-beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratil Mustafa. Al-Fatihah. Amin. Baiklah para hadirin, para jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah. Sejatinya kami bermaksud untuk membahas terkait ismah maksumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu penjagaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi melihat beberapa propaganda, kami melihat beberapa data mengenai Rasul-Rasul atau para Nabi, maka kami ingin membahas kajian ini, yaitu al-ismah, yaitu terkait penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya kepada baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi lebih luas lagi, yaitu kepada para Nabi. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apabila kita mendengar sebuah berita atau mungkin beberapa berita yang akan kami bacakan, salah satu di antaranya adalah bahwasannya Nabi Adam bermaksiat dan tidak bertobat, dan bahwasannya Nabi Nuh meminum khamr atau minuman keras, bahwasannya Nabi Ibrahim itu sempat musyrik pas waktu kecilnya, bahwasanya Nabi Yusuf bermaksiat secara terang-terangan, bahwasanya Nabi Dawud membunuh 100 orang Palestina dan menghadiahkan, mohon maaf, bagian vital 100 orang itu sebagai mahar, bahwasanya Nabi Isa mukjizat pertama kalinya adalah mengubah air menjadi khamr, kemudian menyuruh para pengikutnya untuk meminum minuman keras itu. Bahwasanya Nabi Isa melaknat sebuah pohon tin, yang beliau ketika menahan lapar, kemudian ketika mendatangi pohon tersebut ternyata tidak ada buah, pada akhirnya beliau melaknat. Apa yang harus kita lakukan? Sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang yang menghormati para nabi, apakah kita diam? Dan uniknya atau sedihnya, yang barusan hadirin dengar itu ada di kitab
suci. Ada di perjanjian lama dan perjanjian baru. Sangat sedih sekali. Akan tetapi, jika kita melihat Al-Quran dengan keagungannya berbeda. Ya, karena kita sebagaimana pemahaman kita tentunya, kitab Taurat dan Injil itu sudah banyak diubah. Sudah begitu kejinya diubah. Mungkin kalau kami boleh meminjam istilah, begitu kejinya diubah sehingga mempropagandakan para nabi yang notabene adalah orang-orang yang mulia yang dipilih oleh Allah, sehingga digambarkan sebegitu hinanya. Namun kita coba lihat bagaimana Al-Quran membela masing-masing dari para nabi. Nabi Daud yang begitu kejinya difitnah oleh orang-orang Yahudi, oleh orang Bani Israel, itu dikatakan apa oleh Al-Quran? Ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba, innahu awwab. Bahkan Nabi Daud itu adalah orang atau hamba yang sangat mudah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim, Siddiqon Nabiyya, seorang nabi yang bisa dipercaya, dan nabi-nabi yang lain. Pembelaan Quran terhadap para nabi begitu luar biasa. Maka tak salah jika insya Allah kita akan membahas tentang masalah ismah. Namun sebelumnya hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita membahas ini? Sebenarnya apabila kita mencermati dan juga memahami firman Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Itu berapa kali, berpuluh-puluh kali diulang dalam Al-Qur'an. Betul, salah satu amal soleh itu adalah amalan-amalan yang dikerjakan oleh anggota tubuh. Amalan-amalan seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, itu merupakan amalan soleh. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala pun apabila kita meneliti di dalam Al-Quran, tidak hanya mengarahkan kita untuk berbuat soleh secara anggota badan zahirnya saja, akan tetapi ada amalan-amalan yang lain yang seharusnya kita tidak lupakan. Salah satu di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita akal. Akal apabila kita gunakan untuk mentafakuri, untuk mentadaburi, itu juga merupakan bagian dari amal soleh. Implementasi dari amal soleh, penjabaran dari amal soleh itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hasyr, fa'tabiru ya ulil absar. Berfikirlah wahai orang-orang yang memiliki hati yang terbuka, akal yang terbuka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pada surat Muhammad, pada surat An-Nisa juga mengajak kita bagaimana kita mentadaburi. Tentunya apakah tadabur itu pekerjaan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita? Tentunya adalah pekerjaan akal. Di samping dari akal juga ada amalan-amalan soleh yang memang menjadi pekerjaan hati. Salah satu di antaranya yaitu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa, dalam surat Al-Hajj, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mengagungkan tentunya tempatnya di hati. Itu adalah bagian dari ketakwaan. Dan apabila kita memahami bahwasanya amalan soleh juga amalan yang dikerjakan oleh hati dan bisa mengangkat seseorang di tempat yang begitu mulia di hadapan Allah, ketika sebuah hadis yang sering kita dengar ketika Rasulullah SAW di atas mimbar kemudian ditanya tentang hari kiamat, apa jawaban orang tersebut? Saya tidak, atau saya bukan orang atau hamba yang banyak melakukan sholat-sholat sunat, atau
hamba yang bukan melakukan puasa-puasa sunat, akan tetapi saya mencintai. Mencintai adalah pekerjaan hati. Apa balasan atau ganjaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW? Absyir, fa innal mar'a yuhsyaru ma'aman ahab. Selamat, selamat, Anda akan dikumpulkan dengan apa yang ada dalam hati kita, yaitu ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasulullah, membela para nabi, membela para nabi saja ya, paranya hanya satu saja, para nabi itu adalah merupakan membela para sahabat, itu adalah merupakan bagian dari ketakwaan, bagian dari amal saleh, dan itu sangat memungkinkan bagi kita untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengenai al-ismah atau maksum ya, mungkin banyak kita mendengar kata-kata maksum. Maksum itu secara bahasa apa? Maksum menurut para ulama itu dari sisi bahasa diambil dari kata-kata asama ya'simu. Asama ya'simu dalam bahasa Indonesia itu diartikan sebagai penjagaan. Apabila seorang hamba yang diismah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kata-kata al-ismah. Kemudian secara bahasa atau secara istilah yang disampaikan oleh para ulama, al-ismah itu apa? Istihalatul wuqu'i atau istihalatu wuqu'i dzambi, mustahilnya jatuh terhadap dosa atau perbuatan maksiat. Kenapa seseorang tidak jatuh? Dalam hal ini kita sedang membahas tentang para nabi. Kenapa hamba yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak jatuh atau tidak mungkin berbuat sebuah dosa? Karena bisa babi hifdzillahi lirrusuli walil anbiya, karena adanya penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga para nabi, bawatinahum, baik terhadap apa yang ada di dalam atau perbuatan-perbuatan yang tidak terlihat oleh manusia. Jadi para nabi itu mustahil mereka hasud, para nabi itu mustahil mereka memiliki sifat takabur, para nabi itu mustahil mereka memiliki sifat ria dan lain sebagainya. Wa dhahirihim, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang tampak bagi kita, baik itu kebohongan, baik itu mohon maaf zina, baik itu mohon maaf meminum minuman keras, mustahil seorang nabi melakukan demikian. Kenapa bisa mustahil demikian? Karena ada penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentunya apabila kita menyimak terkait masalah ismah ini di kalangan para nabi, para ulama banyak sekali membahas ya. Bahkan dari mulai Fakhruddin Ar-Razi, Ismatul Anbiya pada tahun 606 itu sudah banyak ya. Sudah begitu banyak dari para ulama yang menjabarkan itu. Dan yang masalahnya karena di dunia yang sekarang informasi ini memang begitu seliweran. Kadang kita kesulitan untuk menyaring ini sumbernya dari mana. Apalagi sekarang dibantu dengan internet. Jadi mudah saja kita menerima kabar bahwasanya demikian. Ya, salah satu contoh, ambil contoh mungkin ya seperti Nabi Isa. Nabi Isa bahwasanya Nabi Isa melakukan sebuah pelaknatan dan lain sebagainya itu mustahil dilakukan. Apalagi kekejian oleh Bani Israel terhadap Nabi Daud itu, wallahu alam itu bagaimana itu mereka akan mempertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala itu nanti di akhirat.
Bagaimana Nabi Daud itu begitu digambarkan sebegitu kejinya. Di samping zina sama anaknya, sama ininya. Na'udzubillah, mustahil. Mustahil. Mereka adalah orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, jika kita menyimak pendapat para ulama membagi secara umum membagi kemaksuman para nabi itu menjadi 3 bagian. Pertama, maksum atau terjaga dari sisi perkataan. Tidak mungkin Nabi berbohong. Tidak mungkin Nabi tidak menyampaikan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalam surat An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa." Itu sudah istilahnya penguatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu muncul dari kebohongan. Oke, itu bisa kita terima. Yang menjadi masalah di kalangan kita itu biasanya bagian yang kedua, yaitu bahwasannya pekerjaan para nabi itu pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kalau kita menemukan bahwasannya katanya Nabi Ibrahim itu untuk memantapkan keimanan, mereka yang tidak paham tentang agama itu kadang seperti itu. Memantapkan keimanan maka harus apa? Harus mencari Tuhan dulu. Harus naudzubillah syirik dulu. Buktinya apa? Buktinya itu di surat Al-An'am ya, Al-Maidah ya. Mohon maaf, Al-Maidah. Al-An'am. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadza rabbi. Ketika melihat bintang-bintang, ini Rabbi. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika melihat bulan, beliau mengatakan ini adalah Tuhan saya. Kemudian ketika melihat matahari, ini adalah Tuhan saya. Nah, ini pentingnya kita membaca atau merujuk kepada ulama ketika memahami sebuah teks Al-Quran ataupun Al-Hadis. Kita tidak kami tidak mengatakan tidak mampu, akan tetapi tidak akan sempurna apabila kita memahami secara sendiri, baik itu teks Quran ataupun teks hadis, tanpa merujuk kepada pendapat para ulama. Para ulama menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu adalah sebuah sarkas atau istilahnya sebuah sindiran terhadap apa yang diyakini oleh umat-umatnya. Kalau Tuhan kamu itu adalah matahari, oh ini ya. Tapi ternyata Tuhannya tenggelam. Kalau tenggelam, apakah bisa menjaga kalian? Ternyata tidak. Kalau seandainya Tuhan kalian itu adalah bulan, oh ini ya, hadir sekarang malam hari. Tapi ternyata kalau seandainya siang hari, tenggelam. Apakah ketika tenggelam bisa menolong kalian? Memakai logika. Bukan musyrik, bukan berbohong. Dan tidak ada kata-kata bohong itu dari para nabi. Dan masih banyak apabila kita membahas begitu lebar terkait masalah al-ismah fil af'al, yaitu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para nabi dalam pekerjaan-pekerjaan para nabi tersebut. Kemudian muncul pertanyaan bagi kita, lalu bukankah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah lupa? Iya, pernah lupa. Bukankah dalam Al-Quran pun ada kata-kata taubat? Contohnya dalam surat An-Nasr, dalam surat Al-Fath, ya. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka. Ada kata-kata gufron, ada kata-kata summa taballahu alaihim, ada taubat, ada afun, ada gufron. Ada afun, ada taubat, ada gufron. Kalau kita lihat terjemah tentunya bisa jadi menegasi atau
membuat masalah dalam keimanan kita. Akan tetapi ketika kita merujuk kepada pendapat para ulama dalam salah satu diantaranya Syekh Muhammad Awwamah mengatakan dalam sebuah risetnya dalam kitab Hujiyatul Af'ali Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya kata-kata taubah, kata-kata ghufur ya, kata-kata afun itu jika berhubungan dengan para nabi itu diartikan sebagai sebuah keringanan, bukan tidak harus syaratnya kata-kata taubah itu didahului oleh dosa. Akan tetapi jika kita memahaminya, itu menurut para ulama itu ditakwilkan atau diistilahkan dengan kata-kata keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh mungkin Nabi Adam ya. Nabi Adam beliau menyampaikan dalam Hujiyatu Ashabi Rasulillah, Hujiyati Af'ali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salah satu yang memotivasi Nabi Adam melakukan hal demikian itu motivasinya sebenarnya baik. Itu apa? Ketika digoda oleh iblis itu apa? Iblis mengatakan, bukannya kamu ingin dekat dengan Allah? Iya. Bukannya kamu ingin tetap di surga ini yang sebagai simbol kedekatan dengan Allah? Iya. Kalau dengan demikian, kalau niat kamu demikian, maka makanlah buah khuldi tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Thaha mengatakan, "Walaqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma." Lupa terhadap janji yang awal karena ada motivasi yang lebih baik, bukan seperti maksiat-maksiat yang kita jalankan. Kalau seandainya kita malas dalam mengeluarkan infak, itu adalah maksiat. Itu memang kita bermaksud untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita menunda-nunda sholat, itu kita memang bermaksud untuk itu. Nabi Adam tidak pernah bermaksud itu. Maka kata para ulama ahli tafsir, summa jtabah, dalam surat Thaha itu bukan yang di-highlight, bukan yang digaris bawahi itu adalah istofa, bukan terkait masalah makannya, akan tetapi ijtabahunya itu pemilihannya Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi Adam. Itu yang perlu diperhatikan. Dan taba maksudnya apa? Allah Subhanahu wa taala dengan melihat Nabi Adam yang begitu menyesal, kemudian Allah Subhanahu wa taala meringankan beban Nabi Adam sehingga apa? Sehingga memberikan kalimat-kalimat untuk taubat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin, sebagaimana di surat Al-A'raf. Itu terkait masalah ismah atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap pekerjaan-pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para nabi siapapun. Itu semuanya para nabi ini masuk ya, baik dari aqwal, af'al. Kenapa demikian penting? Karena kalau seandainya memungkinkan bagi para nabi atau para rasul siapapun mereka melakukan dosa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran mengatakan, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang dilakukan, apapun yang dihadirkan oleh para rasul itu, maka kalian ikuti. Mereka adalah panutan, mereka adalah suri tauladan. Bagaimana mungkin seorang suri tauladan mencontohkan kita sesuatu hal yang katakanlah berbohong, katakanlah meminum minuman keras, katakanlah na'udzubillah berzina? Mustahil. Mustahil. Sangat dijauhi. Nah, maka alasan demikian para ulama semuanya sepakat, para ulama bahwasanya para nabi itu tidak melakukan maksiat. Mungkin bisa jadi gambaran Al-Quran, kadang Al-Quran contohnya Nabi Adam dengan menggunakan kata-kata zallat. Ya, fa'azallahumus syaiton. Apa itu zallat dalam bahasa Arab? Zallat itu adalah fi'lul ma'asi duna qasdin, yaitu
mengerjakan sesuatu hal, kesalahan, fi'lul khotoya, duna qasin, tapi dia tidak bermaksud untuk melakukan kesalahan tersebut. Berbeda dengan orang yang benar-benar ya'si, benar-benar bermaksiat, itu memang azima ayya'si Allah. Itu dia benar-benar membulatkan tekad untuk bermaksiat, untuk melanggar apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di samping dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan, tentunya ada kekhasan bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sebagaimana dijelaskan dalam kitab Asy-Syifa fi Huquqil Mustafa yang disusun oleh Qadhi Iyad, itu mengatakan bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kekhasan yang berbeda dari nabi-nabi yang lain, yaitu baginda Rasulullah SAW dijaga oleh Allah fisiknya sehingga tidak dibunuh, tidak ada kesempatan untuk membunuh baginda Rasulullah SAW. Nah, ini berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kita melihat ya, Nabi Zakaria digergaji, Nabi Yahya yang satu tubuhnya di bukit, kepalanya di bukit yang lain. Jadi tidak memiliki ismah itu. Akan tetapi Rasulullah SAW dengan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau fisiknya, ya, sehingga tidak mungkin dibunuh sampai-sampai ketika Rasulullah SAW diracun oleh seorang Yahudiyah, ya, seorang Yahudiyah ketika dia menghidangkan bagian dari ini paha, ya, bagian pahanya, sampai pahanya berkata kepada Rasulullah, saya sudah diracun. Sebegitunya penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Kemudian itu terkait para nabi. Sekarang ada pertanyaan yang lain. Apakah kemaksuman atau penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu hanya terbatas para nabi ataukah ada orang lain? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Ada ini madhabnya beda-beda gitu. Kalau orang Syiah mengatakan bahwasanya personal itu mereka menganggap bahwasanya ada orang yang maksum selain dari para rasul secara personal, yaitu imam mereka. Tapi kita tidak mengatakan demikian. Namun bagi ahli sunnah wal jamaah ada sebuah keyakinan yang disampaikan oleh baginda Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang disampaikan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadisnya sahih, yaitu meminta kepada Allah alla yajma'a ummati, dalam riwayat yang lain yaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengumpulkan umatku, kata Rasulullah, dan riwayat yang lain menyebutkan ummata Muhammadin ala dhalalah. Dengan apa? Dengan kesesatan. Mustahil. Kalau seandainya itu tidak terjadi, tentunya Rasulullah SAW permintaannya tidak dikabulkan, dan itu mustahil. Maksudnya apa? Kalau seseorang melakukan kesalahan itu memungkinkan. Namun apabila sebuah hukum itu muncul dari seseorang kemudian dikuatkan oleh ulama yang lain, dikuatkan oleh ulama yang lain, dikuatkan sehingga menjadi sebuah ijma, konsensus, sebuah kesepakatan yang terus berlaku sampai sekarang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti menghadirkan mimbar, atau mungkin sekarang di Masjidil Haram itu dahulu Ka'bah, mereka berkhutbah itu di samping pintu Ka'bah. Namun sekarang diubah jadi di atas mimbar, dan itu dikuatkan. Para umat tidak ada yang menolak itu. Itu jadi ijma. Itu jadi sebuah konsensus, kesepakatan. Maka itu adalah sesuatu hal yang dijaga, dan itu bukan kesesatan ataupun hal-hal yang lain. Contohnya apa? Awal penetapan tahun Hijriyah yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, dan itu disepakati.
Dan atau mungkin perayaan yang sampai sekarang itu masih berlangsung. Dan ketika para ulama semua dari mulai awal abad pertama sampai sekarang, mereka tidak ada sebuah hukum gitu yang disepakati. Contohnya misalkan minuman keras atau mohon maaf ya, obat-obatan terlarang yang semuanya disepakati oleh para ulama. Nah, itu hukum itu maksum. Karena apa? Ada permintaan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama dan itu senantiasa terus menerus berlangsung, maka itu terhindar dari dhalalah atau dari kesesatan. Jadi itu hal yang patut dicatat. Namun uniknya memang ketika ini terkait masalah umat ini ketika menggabungkan sesuatu hal yang bisa diterima oleh diterima oleh umat dan kemudian terus berjalan bahkan pendapat yang dikuatkan dengan konsensus atau kesepakatan para ulama itu bisa mengangkat dari sebuah dalil yang tadinya mungkin tidak terlalu diperhatikan oleh para ulama atau diabaikan. Kami ambil contoh. Di sini seperti hukum yang berkembang sekarang yang disepakati oleh para ulama, ada sebuah hadis yang mengatakan bahwasannya pinjaman yang melahirkan keuntungan bagi orang yang memberikan pinjaman tersebut, itu mungkin istilahnya kasarnya rentenir seperti itu, adalah termasuk riba. Dan itu Rasulullah SAW menyampaikannya, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Ini yang ingin kami highlight di sini. Hadisnya, kalau kita teliti hadisnya adalah hadis dhaif. Tapi karena ulama semuanya sepakat bahwasanya hal demikian itu berlaku dan sesuai dengan agama, maka dikuatkan. Hadis yang lain, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat, tidak boleh kita berwasiat kepada ahli waris. Salah satu contohnya misalkan ada orang yang meninggal, dia meninggalkan 2 anak, kemudian 1 orang bapak, ibu, dan ternyata dia mewasiatkan juga kepada salah satu anaknya, misalkan salah satu rumah saya wasiatkan. Wasiat itu apa? Yaitu tasarrufun mu'allakun lima ba'dal maut, yaitu pemberian seseorang yang diberikan kepada orang yang diwasiatkan tapi disyaratkan yaitu diterimakan setelah dia meninggal. Maka itu tidak berlaku menurut para ulama. Dan sebagai pengetahuan, hadisnya itu adalah hadis dhaif. Tapi karena dikuatkan oleh para ulama, itu mengangkat kesepakatan para ulama ini mengangkat isu-isu demikian. Bahkan kami mengambil dari ini pendapat Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ruh, yaitu menjelaskan bahwasanya mayit ini dalam sebuah hadis bahwasanya mayit itu mengetahui kehadiran kita ketika kita menziarahi mereka. Bahkan mereka itu mayit itu menjawab salam kita ketika kita mengucapkan salam. Dan juga proses talqin ketika dalam kubur. Apa pendapat dari Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Ruh Ibnul Qayyim itu? Mengatakan istahsanahu Ahmad wahtajjabi. Imam Ahmad menerima hal demikian. Karena apa? Hal tersebut telah dilakukan terus menerus dan disepakati oleh para ulama. Sekalipun hadisnya bukan hadis yang kuat. Nah itu, begitu kuatnya kesepakatan yang dimiliki oleh umat ini.
persatuan oleh umat ini sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah bahwa persatuan yang demikian, kesepakatan yang berjamaah, ya, sehingga kesatuan itu begitu dihargai oleh agama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini kami juga agak sedikit mengutip sesuatu hal yang agak unik, ya, mungkin kami sampaikan unik, yaitu yang dikutip oleh Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari terkait masalah ismah ini. Ismah menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dibagi menjadi dua hal. Ada ismah penjagaan yang wajib, yang mau tidak mau akan senantiasa terjadi. Itu ketika apa? Itu ketika penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Tapi bukan itu yang akan kami bahas yang unik, akan tetapi beliau menyampaikan dalam Fathul Bari itu bahwasanya ada ismah jaizah. Ada penjagaan bagi seorang hamba biasa, tapi bukan hamba biasa seperti kita, ya. Beliau menyampaikan ini ada penjagaan bagi hamba yang seperti ulama lah. Dalam artian apa? Kebanyakan hukum yang dilahirkan oleh Imam Abu Hanifah, yang oleh Imam Malik, oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad, itu terjaga dari kesalahan. Walaupun memungkinkan salah, ada kemungkinan. Karena memang itu bersifat tidak mandatori, tidak wajib, ya, tidak wajib bagi beliau-beliau ini mendapat kemaksuman. Jadi bisa saja untuk salah. Namun jika dibandingkan dengan orang-orang biasa, apakah kita sama? Kita dengan Imam Syafi'i? Maksud kami, apakah kita sudah memiliki kapasitas yang sama dalam pemahaman kita terhadap sunnah, terhadap Al-Quran dengan Imam Syafi'i? Jangan mengatakan bahwasanya kita lebih hebat dari Imam Syafi'i karena apa? Dengan alasan Imam Syafi'i itu melihat aurat, bukan aurat, ya, melihat tumit dari perempuan itu hilang hafalannya. Kalau kita melihat rambut perempuan, melihat aurat perempuan ternyata kuat, bukan itu. Justru kita yang lebih lebih kurang ajar mungkin, ya, bahasanya seperti itu. Mohon maaf, ini takbirnya. Itu menandakan bahwasanya Imam Syafi'i itu memiliki penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala lebih dari hamba-hamba biasa. Imam Ahmad itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba yang lain. Jadi tidak benar atau kurang pantas apabila kita mengkritik pendapat-pendapat beliau hanya karena pendapat kita, ego kita, yang mungkin banyak disampaikan oleh guru-guru kita, para penceramah, bahwasanya sebuah hukum itu tidak mutlak, bahwasanya ketika ada seseorang mengatakan pendapat demikian ini adalah salah, sementara siapa tahu hal yang demikian itu sudah dilakukan adalah sebuah ijtihad yang muncul dari Al-Imam Syafi'i. Contohnya Imam Syafi'i, beliau membuat sholawat Allahumma sholli kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafirin. Itu sholawat dari Imam Syafi'i. Apakah kita akan menyalahkan demikian? Tentunya berbeda. Ini adalah menjadi renungan bagi kita bahwasanya tidak mudah untuk menyalahkan ulama. Maka kita pun ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh para ulama, jangan langsung membantah, akan tetapi coba cari dulu. Ya, ini penyakit dari kita biasanya ketika kita mendapati sesuatu hal yang berbeda dengan kita, biasanya kita langsung agak menolak, ya. Bahkan ada ungkapan an-nasu a'da'u ma jahilu. Orang-orang itu biasanya memusuhi sesuatu hal yang tidak dia ketahui. Itu. Jadi sebuah renungan bagi kita, dan pada bagian akhir, jika nanti ada pertanyaan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki amal-amalan soleh, bukan saja digiring, bukan saja dimudahkan, bukan saja diarahkan terhadap amalan-amalan soleh yang terlihat, akan tetapi lebih dari itu pikiran kita oleh Allah Subhanahu wa taala diarahkan dan dimudahkan untuk bertadabbur, untuk menelaah ayat-ayat Al-Qur'an dan juga sunnah-sunnahnya, dan juga pendapat para ulama. Kenapa pendapat para ulama? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di sini tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam memahami Al-Qur'an ataupun Al-Hadis. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum, dalam surat An-Nisa, la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum. Seandainya mereka mengembalikan kepada Allah, kepada para rasul dan ulil amr, la alimahu, akan dipahami oleh siapa? Oleh kalangan ulama. Maka bukan dalam artian kita memahami sebuah hadis, ya, menemukan sebuah hadis itu adalah yang paling benar. Kita lihat dulu pendapat para ulama. Salah satu contoh, kami ambil contoh adalah bagaimana bagaimana kisah mulanya masbuk itu dalam sholat itu bagaimana? Apakah Rasulullah SAW mengajarkan masbuk atau Rasulullah pernah masbuk? Kan tidak seperti itu. Itu adalah muncul dari telaah para ulama, para sahabat pada saat itu terhadap ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, yaitu ayat surat Al-Hujurat ayat 1, bahwasanya kita ini tidak sepantasnya untuk mendahului Rasulullah SAW. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam Ahmad dijelaskan bahwasanya pada saat dulu itu terkait masalah sholat masbuk, ya. Pada saat dulu itu para sahabat dari beliau-beliau ini tentunya ada yang biasa masbuk, ada bukan yang biasa, ada yang masbuk, ya, karena memang kalau yang pernah ke Masjid Nabawi pun akan melihat, ya, masjid itu kan jauh, kadang jauh. Mungkin bisa jadi orang yang ingin mengikuti jamaah dengan Rasulullah SAW tertinggal. Apa yang dilakukan oleh para sahabat pada saat itu sebelum aturan yang sekarang? Mereka akan menanyakan kepada temannya, ini Rasulullah SAW sudah sholat berapa rakaat? Sudah 2 rakaat. Maka mereka sholat duluan itu 2 rakaat. Kemudian barulah mengikuti Rasulullah SAW di sisa rakaat. Tapi Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu mengatakan, wallahi saya tidak akan mendahului Rasulullah SAW. Maka apa yang beliau lakukan? Jika beliau tertinggal 2 rakaat yang pertama, maka beliau tetap mengikuti seperti yang kita lakukan. Misalkan sholat Isya itu adalah 4 rakaat, maka beliau sholat 2 rakaat mengikuti Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW salam, maka beliau melengkapinya dengan 2 rakaat. Itu pendapat para ulama. Jadi jika kita mengikuti pendapat ulama, maka tentunya kita ada di jalur yang benar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan dan juga kekhilafan. Yang bermanfaat hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang kekurangan dari kami. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.